dapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar, beliau Bapak Bahlil Lahadalia. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat Satkar Ulama Indonesia. Beliau juga Menteri ESDM. Bahkan beliau juga Ketua Masjid Dunia. Pembina ya? Pembina, Masya Allah. Jabatannya banyak sekali ini, Masya Allah. Untung beliau sudah menikah. Kalau belum bisa saingan sama saya nanti. Masya Allah, luar biasa. Semoga Golkar di bawah kepemimpinan beliau menjadi partai yang bermanfaat untuk rakyat, manfaat untuk umat, dan menjadi partai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau alhamdulillah juga hadir beserta Ibu Sri Suparni Bahlil Lahadalia, dan yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Dan saya hormati Ketua Dewan Etik Bapak Muhammad Hatta beserta jajarannya. Dan yang saya hormati tokoh senior Partai Golkar yang hadir. Dan yang saya hormati sahabat saya Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Muhammad Sarmuji beserta Ibu. Dan yang saya hormati Bendahara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yuliati. Dan yang saya hormati para wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dan yang saya hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih Republik Indonesia, kader Partai Golkar, Ketua Umum Satkar Ulama panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Idris. Dan yang saya hormati seluruhnya panitia penyelenggara dan seluruhnya yang hadir. Dan wabil khusus yang saya hormati dan yang saya cintai para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh yang jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak dan barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua bisa hadir, bisa berkumpul berkah kegiatan Golkar memperingati Maulid Nabi sekaligus hari ulang tahun Golkar. Kita semua bisa bertemu. Bahkan ini kali pertama saya dan tim Sabilu Taubah di Jakarta Timur. Masya Allah, terima kasih. Dan alhamdulillah pertemuan kita dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkah kegiatan maulid malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masya Allah, ini tadi padahal mulai sore itu hujan lebat terus. Saya dari Depok sudah hujan. Tadi malam saya izin Pak Ketum dari Depok, perjalanan ke sini sudah hujan, dari hotel hujan, Masya Allah. Tapi di gedung ini penuh luar biasa, Masya Allah. Bahkan saya sampai mikir, ini sebenarnya kok banyak orang putrinya daripada laki-lakinya. Ini sebenarnya mereka yang datang ini niat ngaji apa niat pengen lihat orang ganteng ini? Ya semoga saja benar-benar niat ngaji ya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Insya Allah Golkar akan benar-benar membawa barokah untuk umat, menjadi lantaran keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di acara malam hari ini rahmat Allah benar-benar turun,
berkah Allah benar-benar turun, yang punya masalahnya segera tuntas, yang punya penyakitnya segera sembuh, yang punya hutangnya segera lunas, syukur-syukur yang ngutangi lupa. Kalau sampai amin ya kebangetan nih. Maka dari itu sebelum kita ngaji lebih nyantai, lebih happy bareng-bareng bersama Pak Ketum dan seluruh jajarannya, mari biasanya izin Pak Ketum, saya itu kalau di rutinan di rumah setiap ngaji kita awali zikir agar hati seluruh yang hadir ini bisa hidup. Orang itu kalau hatinya hidup, mau dia itu ngaji, mau dia itu bekerja, mau dia itu ibadah, insya Allah kerjanya atau ibadahnya ini akan berkualitas. Al-zikru hayatul qalbi, zikir itu akan menghidupkan hati kita. Tapi orang kalau hatinya nggak hidup, mau kerja, mau ngaji, mau ibadah ya linglung. Ya seperti ini garangan-garangan Jakarta Timur ini mungkin. Ketika sholat mungkin tiba-tiba lupa ini rokaat keberapa ini. Ketika ibu-ibu ngaji mungkin ya itu, kalau mungkin hatinya kosong kan ya gitu, mungkin pegang HP terus video gusikdam terus ternyata videonya belum kepencet. Lah itu biasanya yang kudung kuning itu. Lah maka dari itu agar pengajiannya nanti benar-benar masuk, benar-benar merasuk dan benar-benar membawa manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun panjenengan semua yang hadir, mari kita awali zikir. Zikirnya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini nanti sekaligus saya ijazahkan kepada panjenengan semua, anda semua yang hadir pada malam hari ini. Jadi siapa tahu anda semua yang hadir besok bisa istiqomah setiap hari membaca zikir ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari dibaca 100 kali, fadilah yang pertama yang dia akan dapatkan apa? Ini yang dawuh Rasulullah loh, bukan idam loh, infonya langsung A1 dari pusat ini. Kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran, rezekinya lancar, saldonya unlimited kayak Bapak Ketum insya Allah. Iya nanti, yaitu makanya ibu-ibu ini daripada ghibah tiap hari, malam majelis taklim akbar, sholawatan akbar, kadang kan paginya ghibah akbar. Daripada ghibah akbar mending zikir, baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sampai 99 kali, pada hitungan ke-100 dilengkapi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Fadilah yang pertama, ketika itu istiqomah sehari 100 kali, terserah, habis subuh boleh, habis duhur boleh, penting istiqomah. Kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Mau beli skincare cukup, mau beli rumah cukup, mau beli motor cukup, beli apapun cukup, insya Allah rezekinya lancar. Semoga seluruh yang hadir rezekinya lancar. Dan ketika dia sudah meninggal, fadilah yang nomor 2 apa? Wa yu'manu min wahsyatil qabri, orang tersebut akan selamat dari siksa kubur. Mungkin ada di antara kalian mungkin yang tukang slot itu disiksa kubur, lanjenengan yang ahli zikir gak kesiksa. Mungkin ada yang hibah di kubur lagi disiksa, ya, mungkin yang ahli zikir gak disiksa, selamat dari siksa kubur. Makanya saya yakin seluruh yang hadir akan selamat dari siksa kubur, amin Allahumma. Dan ketika sudah dihadapkan dengan surga dan neraka, insya Allah pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk bagi mereka yang istiqomah membaca zikir ini.
Maka saya yakin nanti kalau semuanya ikut zikir, kemudian besok diamalkan di rumahnya masing-masing dan istiqomah, seluruh yang hadir insya Allah akan menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Tapi mohon maaf nanti kalau ada yang nggak paham bahasa Jawa, setelah zikir di tengah-tengahnya akan saya selingi siiran bahasa Jawa yang mana isinya mengingatkan diri kita dan tujuan hidup kita, agar kita itu kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau yang nggak paham bahasa Jawa ya ngowoh sajalah atau video saja gitu ya. Tapi waktu zikir saya minta tolong seluruhnya ikut zikir ya, agar benar-benar barokah, nanti bisa dirasakan keberkahannya. Pasti nanti kalau benar-benar terasa nyari Gus Ikdam lagi nanti, saya yakin itu. Semoga seluruh yang hadir selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan kelak berakhir dengan husnul khotimah. Ketika kita semua itu ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia, kemudian takdir terindah lagi ketika kita semua ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu takdir terindah lagi, alhamdulillah, kita semua ditakdir oleh Allah bisa memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Menjadi umatnya Rasulullah itu, kata Rasulullah, ummati ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Artinya ketika kita semua itu memang benar-benar berupaya gimana menjadi umatnya Rasulullah yang benar-benar mencintai Rasulullah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Lah, dalam momentum peringatan Maulid, apa sudah cukup dengan kumpul-kumpul, dengan membaca Maulid saja, dengan makan-makan bareng, dengan pakai baju seragam-seragam bareng kayak gini? Apa sudah cukup seperti itu? Dalam momentum Maulid itu yang paling penting gimana kita semua itu bisa meniru uswah hasanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, untuk meniru uswah hasanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah mudah. Kita semua ini harus memulai dengan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita, atau sifat-sifat makhluknya Allah yang memang tidak menyukai ketika manusia ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki makhluk yang namanya iblis. Iblis ini sangat tidak suka ketika manusia ini benar-benar mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Lah, sifat-sifatnya iblis inilah sebelum kita belajar mencintai Rasulullah, sifat-sifatnya iblis atau karakteristik iblis ini harus kita hilangkan di dalam diri kita. Karena apa? Kadang kita semua itu tidak sadar, kita sulit melakukan kebaikan karena di dalam kita itu ada watak-watak iblis. Insya Allah iblis tidak datang ya ini ya. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir beliau menyampaikan, anna iblisa rona arba'a ronatin. Jadi iblis itu ternyata dulu pernah nangis 4 kali tangisan. Makhluk sombong itu pernah nangis 4 kali tangisan. Tangisan yang pertama adalah hina lu'ina, ketika iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabiullah Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seluruh makhluknya yang ada di surga, ayo makhluk-makhlukku sujudlah kepada Adam. Aku ciptakan Adam ini, sujud semuanya kepada Adam. Iblis satu-satunya makhluk yang menolak, karena iblis merasa dirinya lebih baik. Bahkan iblis menyampaikan, ana khairun minhu, aku itu lebih baik daripada Adam.
Khalaqtani min nar, aku itu terbuat dari api, wa khalaqtahu min tinin, sedangkan dia hanya terbuat dari tanah. Kenapa aku suruh sujud sama dia? Artinya apa? Agar kita itu tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat ana khairun minhu ini kita hilangkan. Aku lebih baik daripada dirinya, aku lebih soleh daripada dirinya, aku lebih solehah daripada dirinya. Ketika seseorang itu masih memiliki sifat-sifat ana khairun minhu, mau dia berupaya seperti apapun, akan sulit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga akan sulit untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, itu iblis merasa seperti itu. Wong itu cuma terbuat dari tanah. Apalagi kadang ada orang itu yang suka ngeyel, ada orang itu mungkin yang suka bermasalah. Lah itu mungkin terbuat tidak hanya dari sekedar tanah-tanah biasa, itu mungkin bisa kali tanah liat, mungkin tanah kuburan, iya, mungkin yang paling parah tanah sengketa mungkin. Nah, ada yang terbuat dari tanah sengketa. Wongnya teko. Alhamdulillah. Maka dari itu kalau ingin benar-benar meniru akhlak Rasulullah, yang paling pertama, tingkatan yang paling dasar, agar kita itu benar-benar jauh dari laknatnya Allah, ayo kita hilangkan ana khairun minhu. Kemudian nangisnya iblis yang nomor 2 itu apa? Wahina uhbito. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan surganya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iblis marah-marah, nangis, menjerit-jerit, tidak terima. Kenapa saya yang dikeluarkan dari surga? Padahal saya itu yang paling layak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya yang diusir? Ternyata Allah memang tidak mencintai makhluknya yang sombong. Lah iblis pada waktu itu merasa paling ahli ibadah. Saya ini sudah ibadah 120.000 tahun. Bahkan iblis itu dulu sebelum dilaknat dan sebelum diusir dari surga, sempat menjadi pimpinannya para malaikat. Sempat menjadi pimpinannya para malaikat, bahkan ngimami malaikat. Ngimami di depan sendiri iblis. Lah saat ini makanya kalau ada orang itu mungkin merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling baik, bahkan kayak netizen itu biasanya, wah, merasa dirinya paling suci, orang siapapun dihujat. Iya. Lah ini kalau kamu mau maulid kemanapun, kamu peringatan maulid kemanapun, tapi dirimu merasa paling suci, paling baik, bahkan merasa paling sujud. Iblis itu 120.000 tahun sujud terus, dia istiqomah ibadah, tapi juga dikeluarkan di surga karena kesombongannya, karena merasa paling baik. Semua orang dinilai, hidupnya kayak wasit, terus dinilai. Ada orang jalan dinilai, tetangganya dinilai. Itu bahaya itu. Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu, lepaskan dulu kalau ingin niru suri tauladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yakhilul jannah man kana fi qalbihi miskola darrotin min kibrin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memasukkan surga orang yang memiliki di dalam hatinya itu kesombongan, walaupun hanya sekecil biji pun, tapi kok dia sombong, merasa dirinya sok suci, badar semuanya, amsong, tidak ada artinya semuanya. Maka dari itu yang pertama kalau ingin menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah, poin yang pertama, ana khairun minhu, aku merasa lebih baik daripada dirinya, lepaskan dulu. Kemudian merasa paling suci, merasa paling ahli ibadah, hilangkan dulu. Sifat-sifat iblis hilangkan dulu. Makanya kalau sekarang itu mungkin ada orang merasa dirinya lebih baik, ini bahaya. Jangan-jangan dia itu terkontaminasi bisikan-bisikan iblis. Kemudian kalau orang merasa dirinya paling ahli ibadah, kemudian menghujat sana, menghujat sini, jangan-jangan ya seperti itu. Bisa-bisa yaitu terkontaminasi iblis. Kalau dua ini sudah dihindari, insya Allah akan melakukan kebaikan apapun, dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini yang tukang hujat, ada.
wonge teko. Sing tukang maido tanggane wonge teko. Sing tukang ge status, yang sering buat status mencaci orang lain wonge teko. Udunge kuning apa coklat? Orangnya datang, maksudnya wonge teko itu orangnya datang. Ternyata orangnya datang semua, masya Allah, alhamdulillah. Sing tukang ngeslot wonge teko. Oh, ya kuwi. Iku tukang ngeslot kuwi. Oh, pantes kopiahe yo miring kabeh iki sing tukang ngeslot iki. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iblis akhirnya nangis. Kenapa ini? Saya dulu dilaknat oleh Allah, saya dulu diusir oleh Allah. Akhirnya saya itu berusaha menghasut orang-orang agar orang itu menyembah api, orang Majusi menyembah api, orang ini, bahkan menyembah selain Allah. Lah kemudian Allah kok malah menurunkan manusia yang bagaikan mutiara yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah ini memperbaiki akhlak manusia, yang mana Rasulullah ini membawa dari zaman minadzulumati ilan nur, zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang. Akhirnya iblis marah. Maka dari itu kalau ada orang nggak suka dengan peringatan Maulid Nabi, lah ini ya bahaya juga. Jangan-jangan dia kongsi sama iblis itu. Iya, jangan-jangan kongsi. Karena itu nangisnya iblis yang ketiga itu ketika diturunkan Nabi Muhammad. Waduh, lah ini manusia. Lah ketika diturunkan Nabi Muhammad, orang yang pernah kehasut iblis, yang menyembah selain Allah, akhirnya kembali kepada Allah. Akhirnya mau bersujud, akhirnya mau beribadah, mengikuti Rasulullah. Iblis nggak suka. Maka dari itu kalau kita itu memang tidak ingin seperti halnya iblis, ya ini dalam momentum peringatan Maulid kita harus semangat. Ya seperti ini, seperti Partai Golkar ini, masya Allah luar biasa ini. Tidak gemen-gemen ini di gedung, masya Allah luar biasa. Bahkan semuanya semangat, saya lihat ketumnya semangat. Padahal saya yakin beliau pasti sibuk. Jabatannya aja sampai banyak kayak gitu. Menteri ini, wah saya aja lihat jabatannya pusing saya. Masya Allah, tapi saya yakin saldonya pasti banyak juga ini. Wah, itu. Padahal beliau repot, tapi menyempatkan waktunya. Ini semuanya saya lihat juga repot-repot, masya Allah, luar biasa ini. Nah ini, tapi ketika semuanya itu bersemangat, entah itu yang pejabat, yang ulama, yang pimpinan ormas, mungkin jamaah-jamaah yang hadir rela menutup tokonya lebih awal untuk peringatan Maulid, rela pulang kerja lebih awal untuk peringatan Maulid. Masya Allah, ini sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, yakni lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah atas kelahiran Rasulullah. Bahkan dulu itu Rasulullah itu punya saudara yang sampai akhir hayatnya itu tidak pernah iman terhadap Rasulullah, tidak pernah mengikuti syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-harinya Rasulullah itu dihujat, dibully. Jadi Rasulullah itu dulu punya paman. Jadi bahagia pada kelahiran Rasulullah ini membawa barokah, bahagia saja. Apalagi kalau mau mengeluarkan biaya, wah ini luar biasa. Saya yakin berkah Maulid ini Golkar pasti akan lebih jaya lagi. Loh itu pasti itu. Karena gini Pak Ketum, ini beneran mulai ngaji bener ini. Tadi belum, masih mukadimah tadi, sama belajar bahasa Indonesia. Saya itu agak sulit, bahasa Indonesia itu agak sulit. Karena biasanya kalau nggak Jawa, Inggris. Jadi di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah atas kelahiran Rasulullah, seneng, kamu harus bahagia.
Lah dulu itu ada saudaranya Rasulullah, tidak pernah iman terhadap Rasulullah, tidak pernah mengikuti syariatnya Allah, tapi dia pernah bahagia pada kelahiran Rasulullah. Dia itu sampai selamat mendapatkan keringanan siksa kubur. Dalam alam kubur dia itu mendapatkan keringanan siksa kubur. Dia siapa? Bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu sampai dinas di Al-Quran, dia itu di neraka itu selama-lamanya. Makanya di dalam surat Al-Lahab pernah baca enggak? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma saya selana rong data lahabi wa mra'atu, sama istrinya. Jadi Abu Lahab sama istrinya ini setel 11 rolas 11 12 sama-sama wong angel bulet. Ini jangan sampai loh ada orang suami istri podo-podo angel ya, jangan sampai loh ya, bahaya loh, kayak Abu Lahab nanti. Loh Abu Lahab ini angel semua, suami angel, istri angel, pokoknya wes angel tenan Abu Lahab. Semisal ketemu nanti pulang ngaji tenan Abu Lahab. Langsung wes tak hujat habis-habisan paling. Paling sekarang nongkrong di Monas meneh. Abu Lahab kayak gitu. Suatu ketika Abu Lahab ini meninggal, hobinya tiap hari ngujat Rasulullah, ngujat terus. Rasulullah dicaci, dibully, istrinya juga gitu. Rasulullah mau jamaah dibesangi gitu apa? Kasih ranjau, duri kasih ranjau. Terus kemudian istrinya itu tiap hari keliling. Wah itu apa, Muhammad itu apa, sesat itu Muhammad itu gini terus begitu kan terus. Akhirnya Abu Lahab tiba-tiba meninggal. Setelah meninggal selang beberapa hari, keponakannya Abu Lahab ini bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab itu babak belur gini wes, kayak orang banyak utangnya nggak bisa nyaur itu loh. Lah wes akhirnya bawa belur, tanya sama keponakannya dalam mimpi itu, Pak D, kenapa Pak D kok bisa kayak gini? Wah saya ini babak belur tiap hari sama malaikat diajar. Lah kok bisa seperti itu Pak D? Karena saya ini tidak pernah iman terhadap Nabimu Muhammad, saya tidak pernah mengikuti Tuhanmu Allah. Ya ini tiap hari saya dipukuli terus sama malaikat. Loh kok bisa Pak D? Ya itu karena masalahnya itu, tapi saya ini dapat keringanan. Lah kok bisa? Keringanan gimana Pak D? Setiap hari Senin malaikat-malaikat itu libur ngajar saya. Loh, lah kok bisa? Wong biasanya libur itu hari Minggu, ini malah hari Senin. Loh kok gimana ceritanya itu Pak D? Kok bisa libur? Iya, setiap hari Senin itu bahkan malaikat libur, bahkan tidak hanya libur. Di sela-sela jari Abu Lahab ini mengalir air bisa untuk minum setiap hari Senin. Kok bisa seperti itu, gimana tuh Pak D? Jadi dulu ceritanya gini loh waktu Aminah itu lahiran, aku itu dikabari budakku yang namanya Suwaibah. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah kemudian mengunjungi Abu Lahab, keponakanmu lahir, anaknya Aminah, namanya Muhammad, orangnya ganteng, Gus Ikdam saja kalah ganteng. Wes akhirnya langsung Abu Lahab keluar rumah, ayo kita kunjungi rumahnya Aminah. Langsung ke sana. Wah, iya keponakanku ganteng pol iki wes. Langsung Abu Lahab ini main ke pasar, seluruh orang di pasar itu dibelikan makanan semua. Suwaibah akhirnya dimerdekakan. Kemudian Abu Lahab masih sodakan, bahagia. Yaitu karena aku pernah bersodakoh, karena aku pernah bahagia atas kelahiran Nabimu Muhammad itu tadi, aku akhirnya mendapatkan keringanan siksa kubur. Lah apalagi seluruh jamaah yang hadir di sini, saya yakin jenengan iman sudah punya, Anda iman sudah punya, Islam sudah. Kemudian jenengan juga bahagia memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saya yakin tidak hanya selamat siksa kubur, tapi insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Makanya ini Golkar kalau terus istiqomah, bahkan setiap dapil kata beliau Pak Ketum tadi, Masya Allah, insya Allah akan menjadi partai yang insya Allah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu. Makanya bahagia itu penting. Dalam momentum peringatan Maulid itu penting. Bahkan ini tadi Pak Ketum bisiki saya, Gus,
Gus itu kan biasanya kalau manggil-manggil jamaah itu kan biasanya saya lihat di video Gus itu kadang manggil jamaah. Oh iya, biasanya tak kasih uang saku biasanya. Kalau saya di rumah itu tak panggil kasih uang saku. Biasanya seperti itu. Malah Pak Ketum tadi bilang, kalau malam hari ini untuk peringatan Maulid nanti tak kasih umroh aja Gus. Masya Allah. Nah ini oh, luar biasa beliau, luar biasa. Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Lah Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Jenengan kalau dihujat tenang saja, dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Wow, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Insya Allah jenengan akan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dulu saya itu ya dihujat kayak gitu. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu mah dilimpari batu, limpari kotoran. Tapi nanti jamaah jangan tiru-tiru, nanti saya dicarikan kotoran. Iya, Rasulullah kayak gitu. Lah nangisnya iblis yang keempat itu apa? Wahina unzilatil Fatihah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Fatihah, langsung iblis itu panas. Waduh, ini manusia ini sudah diterangkan oleh Muhammad, kok malah Allah menurunkan Al-Fatihah, menurunkan Al-Quran. Waduh, ini bahaya. Maka dari itu kalau kita itu mulai keimanannya rapuh, ketakwaannya mulai luntur, banyak-banyak baca Al-Quran, baca Fatihah. Makanya setiap momentum acara, momentum apa, orang itu mayoritas baca Fatihah, baca Fatihah. Bahkan nasihati anak itu sampai saat ini kalau terlalu diajar, dipukuli, ini sudah nggak musim. Pengen nasihati anak, kirimkan cahaya Fatihah. Habis sholat bacakan Fatihah 7 kali. Semoga menjadi anak yang minas solihin, dijauhkan dari slot, dijauhkan dari pacaran, dijauhkan dari judol. Itu jenengan kalau punya suami kok hobinya karaoke, hobinya itu maksiat, bacakan Fatihah Bu. Wah Gus, Fatihah nggak mempan Gus. Kalau tidur bacakan Inna Anzalna 7 kali. Tapi masih nakal Gus, Inna Anzalna nggak mempan, ditalkin saja. Nah. Talkin aja, pasti selesai itu. Langsung siapkan kuburan. Baik, langsung takut semua ini. Kalau watak-watak, sifat-sifat yang terkontaminasi dengan iblis itu tadi sudah hilang, apa kelanjutannya? Ketika kita itu memperingati Maulid, tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Karena apa? Ketika seseorang itu setiap tahun atau bahkan setiap harinya atau setiap detiknya berusaha terus menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buahnya apa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ketika cintanya bersama Rasulullah, pasti dia akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Semoga dari momentum malam hari ini kecintaan kita terhadap Rasulullah bertambah-tambah. Amin Allahumma. Amin. Tuh, yang dinamakan cinta yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwasanya sidqul mahabbah, kejujuran cinta itu fi salah satu hisolin, terdapat dalam 3 hal. Jadi kalau kita itu memang ingin berkumpul dengan Rasulullah kelak di surganya Allah, kita harus mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, atau memiliki sidqul mahabbah, kejujuran cinta. Jadi tidak hanya semangat baca sholawat gini, tapi di dalam hatinya juga memiliki sidqul mahabbah, kejujuran cinta. Lah 3 hal yang disampaikan Rasulullah sidqul mahabbah di situ apa? Yang pertama adalah ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang itu kalau mengaku cinta dengan kekasihnya, dia harusnya
selayaknya memilih perkataan orang yang dia cintai daripada perkataan orang lain. Lah kalau mengaku cinta terhadap Rasulullah, seharusnya dalam setiap langkahnya dia itu memilih apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada yang disampaikan orang lain. Semisal kita mau bekerja, kita mau belajar, kita mau apa, yang kita ingat itu dalam langkah-langkah kita apa yang disampaikan Rasulullah. Lah orang saat ini itu mengaku cinta Rasulullah, baca maulid tiap hari, tapi dalam kesehariannya tidak menunjukkan rasa cinta terhadap Rasulullah. Betul apa enggak? Contohnya apa? Indonesia ini saat hari ini kadang banyak orang yang tidak siap dengan kecanggihan teknologi, contohnya HP. Bener nggak? HP itu seharusnya mungkin kalau orang ahli ibadah dimasuki Al-Quran bisa, kitab kuning bisa, maktabah samilah bisa, bisa untuk nyimpen apa-apa, bisa cari informasi lewat situ juga bisa. Tapi pada kenyataannya peringatan maulid banyak di mana-mana, tapi orang kadang dalam perilakunya tidak siap, tidak mencerminkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Nyaci sana, nyaci sini, bully sana, bully sini, hujat sana, hujat sini. Bener apa enggak? Padahal kalau dia mengaku cinta terhadap Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Man ada musliman faqad adhani, wa man adhani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti orang Islam berarti dia itu menyakitiku. Barang siapa menyakitiku berarti dia itu menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang lihat di HP, dikit-dikit bahkan ulama ini dicaci, ulama dibanding-bandingkan, tokoh dibanding-bandingkan, rakyat dibuat tidak percaya terhadap pemimpinnya. Betul? Mulai cacian, adu domba di mana-mana, huru hara di sana sini. Lah ketika kita memang mengaku cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindari. Ayo gunakan apa yang ada, kecanggihan teknologi saat ini gunakan untuk kebaikan. Mungkin lihat pengajian, mungkin lihat apa, sesuatu hal yang positif. Lah seperti itu, gunakan tangan kita dengan baik. Karena ketika kita itu menghujat, memfitnah, wah bahaya. Sibabul muslim fiskun, mencela orang yang beriman, ini adalah salah satu kefasikan. Bahkan ketika celaannya ini kok sampai menjadi provokasi, sampai adanya pembunuhan, sampai adanya menyakiti fisik dan sebagainya, wa qitaluhu kufrun. Kok sampai ada pembunuhan di situ, masya Allah, itu menjadi kufur. Na'udzubillah min dalik. Makanya dalam keadaan saat ini, kalau kita memang mengaku cinta terhadap Rasulullah, ayo pesan-pesan Rasulullah kita pelajari. Dan ketika ada berita-berita apa yang Gus yang harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Lah kita itu kadang FOMO, tahu FOMO enggak? FOMO tahu enggak? Jadi ikut-ikutan. Ikut sana, geruduk sana, ikut sini, geruduk sini. Tapi kenyataannya seperti apa nggak tahu. FOMO. Kemarin itu ada jamaah kayak gini. Wah Gus, waktu saya ngaji di Depok tadi malam, Gus ternyata Gus Ikdam itu aslinya lebih ganteng juga ya. Lah waktu tak lihat di sosial media itu kok tua itu Gus Ikdam itu. Tak kira umur 40 atau 50. Wah kita itu masih 12 kok. Masih unyu-unyu ya. Iya, karena sesuatu yang belum benar-benar kita ketahui kebenarannya, wah itu. Jangan sampai kayak gitu. Kayak saya ini, kalau melihat beliau, Pak Bahlil ini, waduh, kadang ada orang yang muji, kadang ada orang yang jatuhkan beliau. Waduh, setelah ketemu langsung ternyata orangnya baik dan ketawa terus, masya Allah. Luar biasa, baiknya luar biasa. Bahkan beliau ini jabatannya banyak, sama sekali tidak sombong, bahkan akrab, sampai ketemu berapa menit itu loh, sudah kayak kakak beradik. Wah, ini udah cipika-cipiki kanan kiri gini, tenang, bahagia, hawanya senyum terus.
Entah, makanya itu saya selalu ingat pesan Allah itu, wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Kalau masih taunya di sosmed, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Coba nanti kita tanya kayak ibu-ibu ini, pertama kali ketemu Gus Ikdam gimana? Wah, aslinya ternyata seperti ini, aslinya seperti ini. Lah itu langsung ngirimi sarang hiu ini. Loh, ini sarang hiu apa fulus ini? Curiga saya, ha? Karena kenyataan dengan apa yang kita lihat, kita itu memang FOMO seperti itu. Dikit-dikit kita FOMO, ada teman kita ke sana, dari sini ke sini. Teman kita hujat. Lah ini, ayo dalam momentum Maulid Nabi ini kita ingat pesan Rasulullah. Ketika kita nanti ikut FOMO, menghujat sana, menghujat sini. Man ada musliman fakot adhani wa man adhani fakot adhallah. Ketika kamu menyakiti orang muslim, entah itu dengan lesan, tindakan, berarti kamu menyakiti Rasulullah. Ketika kamu menyakiti Rasulullah, berarti kamu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Nah, maka dari itu, lah yang nomor dua, kalau kamu semua itu memang benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang nomor dua apa? Wa yahtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang itu kalau memang mengaku cinta terhadap Rasulullah, dia itu seharusnya lebih nyaman duduk di majelis kekasihnya daripada majelis orang lain. Kalau cintamu bersama Rasulullah, jangan sampai duduk dengan orang-orang yang hobinya itu ghibah, hobinya itu menjauhkan dirimu kepada ketaatan. Duduklah bersama majelis-majelis yang positif, yang membicarakan hal-hal baik. Kalau kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, anna hudura majlisi dzikrin afdalu min sholati alfi rakaatin. So, ketika seseorang itu lebih memilih majelisnya Rasulullah atau majelis zikir, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa suhudi alfi janazatin, dan bahkan itu lebih utama dari 1000 takziah, jenengan takziah 1000 kali. Nah, yang dikatakan majelisnya Rasulullah, majelis yang baik itu seperti apa? Suatu ketika Rasulullah ini mengatakan, idza ra'aitum riyadul jannah, ketika kalian itu melihat taman-taman surga, farta'u, datangilah. Akhirnya para sahabat itu tanya, Fakila ya Rasulullah wa mariyadul jannah, apa yang dikatakan taman-taman surga itu apa? Rasulullah menjawab, halakut dzikri, yakni majelis-majelis zikir. Nah, ya kayak malam hari ini. Makanya di Jakarta ini kita itu ya harus sering-sering, jangan hanya kerja saja. Beberapa kalilah ada di masjid mana, musola mana, ada kultum, ada ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah. Hadir loh. Mencarikan makanan fisik kita itu juga penting, tapi mencarikan makanan hati kita itu juga lebih penting. Iya, makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan, inna ghuda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah. Wa bihi mahayatuhu. Dengan keduanya hati akan hidup. Lah orang ini kadang lupa, hidupnya itu hanya kerja capek, tapi kurang makanan hati, akhirnya kayak nggak jelas. Bener apa enggak? Ya kayak jenengan malam hari ini mendapatkan makanan hati, ngaji, sholawatan kayak gini, tenang nggak? Sejenak lupa toh dengan masalahnya, sejenak lupa dengan hutangnya toh. Iya, karena hatinya dapat makanan. Nah, kalau hatinya nggak dapat makanan bahaya. Makanya Rasulullah itu menyampaikan, kamu itu boleh rajin seperti apapun, tapi kamu tidak boleh lupa, inna li rabbika alaika haqqan. Kerja secapek-capeknya, jangan lupa hakmu terhadap Tuhanmu. Wali nafsika alaika haqqan, jangan lupa hakmu terhadap dirimu sendiri. Sesekalilah refreshing, habis gajian beli bakso, sate, jangan terlalu pelit dengan diri sendiri. Tapi ya jangan boros-boros terus, suamimu bisa stroke. Wali nafsika alaika hakon, dengan dirimu kamu juga harus memiliki hak terhadap dirimu. Nomor 3 apa? Wali ahlika alaika hakon, kamu boleh kerja serajinnya aja. Wali ahlika alaika hakon. Yang nomor 3,
tapi jangan sampai lupa hakmu dengan keluargamu. Kerja rajin boleh, innali rabbika alika hakon, wali nafsika alika hakon, wali ahlika alika hakon. Jangan lupa hakmu terhadap Tuhanmu, hakmu terhadap dirimu, kemudian terhadap keluargamu. Kan ada orang itu yang kerja tok, tapi akhirnya lupa dengan hak keluarganya. Video call saja nggak pernah, keliling terus, bojone gak tahu diurusi, malah nyilih bojone kancane. Lah wonge teko, sing disilih ya teko, kudung kuning paling. Iya, maka dari itu jangan seperti itu. Ayo, kapan kita harus ngaji, kapan kita harus sholawatan, kapan kita harus ibadah, kemudian kapan kita harus ke warung, sesekali seminggu sekali lah beli makanan yang enak untuk diri kita sendiri. Sesekali lah kita itu menjadi kuda dari anak-anak kita, main balon-balonan atau apa. Saya itu kalau ngaji ya kayak gagah kayak gini, pakai jas gini. Kalau nyampe rumah jadi kuda anak saya. Tapi dengan begitu bahagia. Dulu waktu saya ngaji terus 3 tahun itu, istri saya itu nggak pernah kesentuh, keluar terus. Anak saya itu sampai takut, Pak Ketum. Jadi tak antar sekolah, tak supiri sekolah gitu, diem. Padahal kata supir istri saya, kalau berangkat sekolah itu biasanya ngobrol, ngecipris, suruh muterin apa. Waktu itu tak supiri gini, anak saya diem. Mungkin dikira ini siapa, no. Sampai saya itu khawatir kalau anak saya lama-lama manggil saya om. Ya repot ini. Lah akhirnya ketika saya mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah, kamu itu boleh aktivitas kayak apapun, tapi jangan sampai lupa. Inna li rabbika alaika hakon. Kapan kamu harus menghadap kepada Tuhanmu, bersyukur kepada Tuhanmu. Wali nafsika alaika hakon. Kapan kamu harus membahagiakan dirimu sendiri. Wali ahlika alaika hakon. Kapan kamu harus berkumpul dengan keluargamu. Ini ketika 3 konsep ini kamu jalani, insya Allah rumah tanggamu akan menjadi dzurriyyah yang thayyibah, hidupmu akan hayatan thayyibah. Amin Allahumma amin. Lah, sidqul mahabbah yang nomor 3 apa? Wa yahtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Kalau memang benar-benar mengaku cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam setiap aktivitasmu niatkanlah mencari ridho kekasihmu. Kira-kira saya melakukan ini Rasulullah itu ridho atau enggak ya? Kira-kira saya melakukan ini Allah Subhanahu Wa Taala itu ridho atau enggak ya? Itu yang kamu prioritaskan. Loh Gus, tapi ketika saya itu berjuang ingin mencari ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, kemudian tiba-tiba saya ini dihujat, dihina, dicaci, ini gimana Gus? Tidak usah khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man iltamasa ridho Allahi bisakhotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang di sekitar kita tidak suka terhadap kita, menghina kita, menghujat kita, apa kata Rasulullah? Kafahullahu mu'natan nas. Orang itu hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan dekengan pusat. Dekengan pusat itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanya dalam setiap aktivitas, mau itu kader Golkar, mau itu ibu-ibu jamaah, mau itu apa, punyalah niat akhirat. Punyalah niat akhirat. Loh, ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kanat al akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Barang siapa dalam hidupnya kok memiliki niat akhirat, tujuan utamanya akhirat. Nyun sewu, katakanlah Pak Ketum, beliau menjadi penasehat apa tadi masjid sedunia, menjadi ketum Golkar, menjadi menteri, menjadi ini banyak sekali. Tapi semua ini diniatkan agar saya ini menjadi orang yang bermanfaat. Ini salah satu pengabdian saya terhadap umat, memiliki niat akhirat.
Hikmah yang nomor pertama kata Rasulullah apa? Ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan diberi kekayaan. Kaya di dalam hati itu apa? Tentram, ayem, paham? Ayem, tenang, hatinya tenang, masya Allah, tenang, damai. Lah ini kayak jenengan kok tujuannya ke sini itu niatnya nggak niat akhirat, nggak mungkin setenang ini. Pasti jenengan sudah gelisah, di rumah nanti ada orang beli ini gimana ya, di rumah ada apa, kepikiran, waduh suami ini di rumah kalau diculik tetangga gimana ya. Wes pokoknya pikirannya gak kacau. Tapi kalau dia itu memiliki tujuan akhirat, mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah, ja'alallahu ghina fi qalbi. Lah ketika dia memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia memiliki masalah, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atadu dunya wa hiya rahimatun, dan dunia akan mendatanginya dengan mengemis. Rezekinya lancar, umurnya barokah. Yang bawa air putih, airnya dibuka, baca sholawat tibil kulub 3 kali. Ada ulama salaf menyampaikan, barang siapa dalam majelis kebaikan dibacakan sholawat tibil kulub 3 kali, ketika air itu ditiupkan si sholawat tibil kulub, maka air itu akan menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, semoga semuanya sehat panjang umur. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Ya Allah, sehatkanlah seluruh jamaah yang hadir ya Allah. Yang punya penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berilah kesembuhan ya Allah. Wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga seluruh yang hadir sehat panjang umur. Alhamdulillah, seger, masya Allah, luar biasa. Sudah bisa ngaji, bonus insya Allah sehat panjang umur. Sedikit lagi saya ingin menyampaikan tadi waktu Bapak Ketum sambutan, semoga partai ini menjadi partai yang barokah, bahkan negeri ini menjadi negeri yang barokah.
saya langsung ingat apa yang didawahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri mereka semua itu bertakwa dan kemudian memiliki keimanan yang baik atau menjaga keimanannya, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan dari langitnya Allah, kemudian menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Nah, kuncinya itu adalah takwa dan iman. Takwa dan iman. Nah, ketika berbicara tentang keimanan, PR kita kalau ingin negeri kita itu barokah, kita harus pandai-pandai menyempurnakan keimanan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Salatun man kunna fihi istakmala imanahu. Ada 3 hal, yang mana 3 hal ini ketika kita lakukan, ini semua akan memperkuat keimanan kita. Yang pertama apa? La yakhafu fillah laumata laim. Jangan khawatir dengan celaan orang-orang yang menghina kita. Ketika kita memiliki langkah tujuannya kita itu kebaikan, kita yakin itu baik, tidak usah khawatir dengan celaan orang-orang yang menghina terhadap diri kita. Saya itu beberapa tahun yang lalu pernah dihujat orang, dibully orang, akhirnya saya sowan kepada guru saya, Kiai Sepuh. Apa jawabannya? Penting satu, Dam, tujuanmu takwallah. Kalau tujuanmu memang benar-benar takwallah, bertakwa kepada Allah, tidak masalah. Kamu ini mencari penilaiannya manusia apa Allah Subhanahu wa taala? Allah, yai, siap. La yakhafu fillah laumata laim. Kamu harus kuat, nggak usah khawatir. Bahkan akhirnya saya bilang seperti ini. Beberapa waktu saya ditanya Pak Sekjen, Pak Sarmuji, Pak Ketum, tanya, Gus, waktu Gus Ikdam dulu dihujat rasanya gimana? Biasa aja, mungkin nanti kalau ketemu saya juga minta foto saya gitu. Mungkin kalau ketemu saya tetap minta foto, ya kan? Nah, makanya dari itu nggak usah khawatir ketika kita itu dihujat manusia, tapi kita itu fokus mencari ridhonya Allah. Wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Tidak usah khawatir dengan celaan orang. Lah, orang yang tidak khawatir itu adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci menyempurnakan keimanan yang nomor 2 apa? Wala yura'i bisyai'in min amalih. Tidak usah menunjukkan atau memperlihatkan ketika kita itu melakukan amal soleh. Tidak butuh apa? Tidak butuh validasi. Kadang kan kita itu kalau melakukan kebaikan kita butuh pengakuan dari orang atau apa. Ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis di situ sama Imam Ghazali, dawuhnya Rasulullah, penguat keimaman yang nomor 2 adalah ketika kita melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, tidak butuh validasi orang, tidak butuh pengakuan orang. Itu ternyata menjadi penguat keimanan kita. Dan yang nomor 3, wa idza uridu alaihi amron, ketika kamu itu dihadapkan oleh 2 hal, ahaduhuma lidunya wal akhiru lil akhirah, antara dunia dan akhirat, asara amrul akhirah ala dunia, kamu harus memprioritaskan urusan akhirat daripada urusan dunia. Jadi yang nomor 3 penguat keimanan apa? Ketika dihadapkan dunia dan akhirat, pilihlah akhirat. Mungkin kita melakukan baik, mendapatkan tekanan atau mendapatkan apa, kita lihat dulu ini salah atau benar. Kalau ini salah tapi urusannya dunia, tinggalkan saja, cari ridho Allah. Insya Allah hidup kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Izin, jamaah yang paling jauh mana dari sini? Kalau itu rombongan yang paling kompak itu ibu-ibu kuning-kuning semua, itu dari mana itu? Coba mic-nya didekatkan sana, Fauji aja biar cepat Fauji. Mohon maaf, Yun Sewu.
Kasih jalan. Biar Gus Ikdam akrab. Izin Pak Ketum. Jadi biasanya biar akrab sama jamaah. Biar akrab. Dari Jakarta Timur. Berdiri. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Salam Bu. Jakarta Timur. Salam Bu. Mic-nya jangan dibuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Safrida. Saprida. Ya. Panggilannya Bu Rida. Ya betul. Dari jamaah apa Bu? Jamaah Al-Hidayah. Al-Hidayah. Rumahnya mana Bu? Klender, Jakarta Timur. Jauh enggak itu? Dekat. Ya? Oh dekat. Dekat. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 4:30. Oh berangkat 4:30. Tahu kalau ada kegiatan ini dari mana Bu Rida? Dari Bu Ketua Bu Al-Hidayah. Dari? Al-Hidayah. Oh dari ketua. Siap. Bu Rida suaminya masih sehat? Alhamdulillah masih Pak. Anaknya berapa? 5. Anaknya 5. Alhamdulillah. Aktivitas di rumah apa kegiatannya di rumah? Mengaji. Mengaji aja? Ya. Tiap hari ngaji terus? Subuh ngaji. Pekerjaan nggak ada? Pekerjaan ngomong cucu. Ngomong cucu? Ya. Bu Rida, Ya. izin di apa itu Al-Hidayah itu ada nggak janda yang punya anak kecil, ada nggak? Janda yang punya anak kecil? Nggak ada. Sama sekali satu pun nggak ada? Anaknya udah gede-gede semua Pak Ustadz. Wah anaknya udah gede-gede semua. Ya banyak jandanya katanya. Kalau yang janda mana janda? Oh banyak. Bangun yang janda, ayo bangun. Coba. Ayo. Yang janda ada nggak? Janda? Ada Pak Ustadz. Enggak, Bu, Ada, mohon Gus. maaf. Biar berdiri nggak tahu saya. Ayo janda. Yang janda mana? Bangun. Oh, bentar. Lah kok janda semua ini? Kacau ini. Iya Gus, banyak jandanya Gus. Bentar. Yang janda yang itu yang belakang jenengan ini bukan. Yang belakang. Oh, Itu ini punya suami. bukan. Itu loh, bukan sebelah sana. Ini. Bukan belakang itu. Lah ini loh, orangnya di belakang itu lah. Janda Itu siapa ini, itu? Coba janda. kasih mic. Paling muda. Namanya siapa, Bu? Bu Kusnia. Bu Kusnia. Bu Kusnia. Husnia. Ibu suaminya kemana? Meninggal. Usianya ibu berapa? 70. 70. Ya, Anaknya berapa? banyak. Berapa? 5. 5. Di rumah kegiatannya apa, Bu? Ada udah pada rumah tangga semua Gimana? di Klender. Kegiatannya apa, Bu? Kegiatannya ngaji. Ngaji aja. Sudah ini aja dari Al-Hidayah. Beliau mendapatkan hadiah umroh dari Bapak Ketum Golkar. Nah, ini janda, doanya mustajabah Pak Ketum. Ini aja ya Pak Ketum. Ikhlas ya? Ikhlas. Wah, seneng dipeluk sama teman-temannya. Terima kasih. Ya. Siapa namanya tadi siapa? Biar didata nanti. Kusnia. Bu Kusnia. Ya, kalau majelisnya, Majelis Al-Hidayah dapat hadiah dari saya buat kas 2 juta. Ya. Buat kas majelis. Wah, dipeluk langsungan. Wuh. Yes. Wah. Ya. Assalamualaikum Bentar, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Ketua Al-Hidayah Jakarta Timur mengucapkan terima kasih jazakumullah. Ya, sampaikan terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum atas hadiah uangnya. Enggak, umrohnya dari Pak Ketum. Umrohnya, oh ya, dan umrohnya juga terima kasih untuk teman saya yaitu Bu Kusnia.
dan uangnya mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah Al-Hidayah Jakarta Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mic-nya dikasihkan itu Pak Uji. Coba kalau Grab itu dari mana? Grab? Dari mana aja? Grab yang paling jauh dari mana? Grab? Kemayoran. Coba Grab yang bisa sholawatan siapa? Grab. Grab yang bisa sholawatan ini, yang kopiah putih, iya. Coba berdiri. Loh, kok malah dilepas kenapa? Jangan dilepas. Sudah hubub, nggak usah maju. Berdiri Mas, berdiri. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Supriyanto. Supriyanto. Iya. Dari Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Ojo Lali. NU Ojo Lali. Itu jauh nggak dari sini? Lumayan, 1 jam setengah. 1 jam Kurang setengah. Nge-Grab sudah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Sudah menikah? Sudah. Anaknya berapa? 3. Wah, rajin amat bikin anak. Iya. Lagi mengandung insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Coba baca sholawat apa yang hafal? Sholat apa ya? Terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ala alihi Kok lompat kemana ini? sifaiha wa nuril absari wa dawaiha Ulang lagi. wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Grogi Gus, maaf. Sholawat apa itu? Tibil kulub. Oke, ya agak dibenerin. Ada beberapa yang salah. Coba kalau Pancasila dulu, nggak usah diajari yang lain, nggak usah. Coba Pancasila, ayo hadap sini, nggak usah toleh-toleh. Mic-nya dipegang terus, Ya, nggak usah dibuang mic-nya. Pancasila coba. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain mengikuti. 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dan perwakilan. Yang ngikuti sampai bingung. 5. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sampai nggak hafal berat, ada Pak Menteri bisa dipindah di Australia kamu. Mas, kok kenapa duduk? Belum ya, maaf. Namanya siapa? Supriyanto, Pak. Supriyanto. Baik. Umroh mau umroh? Mau. Amin. Nah, ini kok bisa nyampe sini gimana ceritanya? Kok ikut ngaji? Saya bersama Ojo Lali NU ngaji dengan kawan-kawan Grab dan Gojek yang ada di Kebayoran Lama. Oh, Gitu. kok tahu ada pengajian malam hari ini? Tahu dari mana? Kita diundang oleh Bapak DPRD, Bapak Dadiono. Oh, Masya Allah. Dari Golkar tadi. Oh iya, Dari siap. belakang saya. Siap. Bapak Dewan. Nggih. Iya, jenengan dapat umroh dari Ketum Golkar. Amin ya Allah. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Terima siapa? kasih Pak Ketum, Pak Bahlil, dan Pak Gus Idam. Insya Allah berkah semuanya buat Golkar dan semuanya. Amin ya Allah. Amin. Ya, sudah itu saja. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih aja.
terima kasih kepada Ketua Majelis dari Ojol Lalu NU, Bapak Sepul, juga semua kebetulan teman-teman saya dan juga para ojol yang ada di Indonesia, Jakarta dan semuanya. Terima kasih Partai Golkar, Bapak Idam, terima kasih Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di atas loh sesekali lah. Yang di atas sana biar seneng, biar adil. Nomor handphone sama foto KTP. Di atas ya. Ibu minta di atas, coba yang di atas satu. Kayaknya semangat dari tadi yang di atas. Yang mana ya? Yang kerudung apa? Coba yang di atas, yang paling jauh dari mana itu? Yang paling semangat mana? Mic-nya ayo segera dibawa ke sana mic-nya. Sudah mic-nya? Ayo mic-nya yang cepat. Nah, ke atas. Sudah nyampe belum mic-nya? Sabar. Sana satu, kata ibu sana satu nanti. Tenang. Belakang nanti satu pas. Belakang nanti satu pas. Yang bawa mic mana ini? Tolong di halo-halo yang bawa mic. Yang mana ibu? Yang mana? Yang kerudung apa? Biar dipilih Ibu Bahlil. Yang pakai apa? Yang sepuh. Yang paling sepuh mana? Yang paling sepuh. Loh semua kok ngaku sepuh. Yang hampir expired. Mana yang sepuh? Atau yang janda punya anak kecil mana? Janda punya anak kecil. Sudah, ayo mic-nya mana? Kok nggak ada yang jawab mic ya? Sebentar Gus. Lah, tolong dijawab. Sudah di sebelah mana ya? Tolong biar mempersingkat waktu. Kok lama banget? Terus nanti disiapkan sebelah sana sama sebelah sana biar cepet Pak, operator Pak. Mic-nya Pak, siapkan Pak, biar cepet Pak. Coba, loh, ini masih ada doa loh. Mau kemana ini? Ke kamar mandi atau pulang? Ada mahal qiyam nanti. Jangan pulang dulu. Doa. Pengen cepet kaya apa enggak? Jangan pulang. Mic. Sebentar. Mana orangnya? Naik enggak anaknya tadi? Sowi toh. Jiber mana Jiber? Yang mana Gus? Yang mana ini? Di kamu di mana? Hei, angkat tanganmu, Ji. Mic-nya di mana mic-nya? Di sini Gus. Di sini ki ngendi? Mic-nya ning ndi? Sik bukan bentur, turun. Kamu turun Ji. Yang bawa mic turun dulu. Terus operator siapkan lagi di sana biar cepat. Kata ibu sana sama sana. Jangan satu ini Pak, operator biar cepat Pak. Carikan mic lagi. Langsung sekarang naik ke atas sama sana. Yang mana ini Gus? Turun. Ditunjuk biar cepat. Ji, kamu terus ke sana. Ibu-ibu yang flashnya dinyalakan, bajunya putih, kudungnya apa ini loh. Lagi joget gitu loh. Lah itu loh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ibu. Salam Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Nama saya Sugianti Gus Idam. Alhamdulillah ngalah berkah Gus. Masya Allah. Bu Subianti aslinya mana? Solo. Asli Solo terus sekarang di Jakarta? Sekarang di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Aktivitas hari-hari apa? Ibu rumah tangga. Suami? Di lingkungan. Suami? Suami di mana? Suami ada. Pas jenengan ibu rumah tangga. Oh, kok nyampe sini sama siapa? Sama keluarga, sama ibu, sama tetangga, sama banyak warga. Seneng nggak dengan Partai Golkar diadakan kegiatan akbar, ngaji akbar ini? Masya Allah, senang sekali, luar biasa. Coba ucapkan di ulang tahun Golkar ini, ucapkan doanya apa? Sama doakan Pak Ketum dan seluruh jajarannya, doakan. Selamat ulang tahun untuk Golkar, mudah-mudahan ke depan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, lebih maju, lebih amanah, lebih memasyarakat, Amin. memperhatikan rakyat kecil. Amin. Ini senang banget ya? Senang banget Gus Ida, Masya Allah. Apa sudah untuk mempersingkat waktu, jenengan aja umroh mau ya? Mau banget, Masya Allah Gus Ida. Umroh. Ya dapat umroh. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ini pertama kali ketemu saya. Pertama. Biasanya mengikuti lewat sosial media. Di TikTok, terus di IG. Oh, di keren. YouTube. Keren. Wah, milenial punya IG bareng. Garangan. Oh, selalu ingat dengan ini gemetar, Dok. Gemetar. Gemetar sekali Kesidah. Siap. Jenengan umroh nanti dampingi nenek-nenek tadi. Enggak ya. dampingin ibu saya satu. Ya, ibunya ya diberangkatkan sendiri aja. Oh, Masya Allah. Ya, salam. Terima kasih ke Pak Ketum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketum. Sehat-sehat selalu dan pesan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke. Namanya didata tolong. Ya. Namanya didata. Ibu nanti menghadap dulu ke panitia ya, Bu. Ci, kamu ke sana, Ci, biar cepet, Ci. Ke sana, Ci. Ci, sana, Ci. Kok ke situ toh? Kono. Di atas sana sudah ada belum? Kesuwen. Masya Allah, luar biasa. Ya nanti dipanggil ini yang bawah ini yang sabar-sabar nanti dipanggil. Tenang, bentar sana dulu. Mic-nya cuma satu toh, Bang? Iya. Gus, niki yang mana? Cik. Niki wonten Gus. Mana? Kirine jenengan. Sana. Nggih. Sudah turun belum? Sampun teng mriki. Mana jenengan? Dada. Oh. Jenengan pilih mawon. Iya, itu coba yang bawa baliho apa-apa gambar saya itu. Tapi masih kecil ya itu. Apa ibu-ibu ini? Di mana ya niku? Jangan dinyalakan, Mas. Iya dalane yo. Ibu nyari ibu Mas. Itu Bapak apa gimana? Coba cepet bapak-bapak biar cepet. Mana? Niki mawon. Abu-abu niki nggih. Iya, mana? Ini jangan dinyalakan, Mas. Sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya ya? Ini Mana? ya. Orangnya yang ngomong mana ya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh itu ya, Mas ini loh, putih operator. Lah, gak usah dinyalakan. Gimana toh dari tadi? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Namanya siapa Pak? nama saya Madon. Madon Madon. Dari Tangerang, Celeduk Indah, dari Al-Misbah, di Masjid Al-Misbah dengan ketuanya Bapak Insan Kamil. Oh, Ya. Berapa orang ke sini? Ada sekitar 35-an. Kegiatan hari-hari apa Bapak di rumah? Bagaimana Pak? Kegiatannya apa di rumah? Oh, kegiatan saya masih aktif di pabrik. Ya. Oh, di pabrik. Umur sekarang berapa usia? Umur 69. Di rumah sama siapa saja Pak? Dengan istri, dengan anak, dengan satu cucu. Semisal diumrohkan mau? Sangat mau Pak. Sangat mau Gus. Ya, doakan untuk ulang tahun Golkar dan doakan Pak Ketum bersama jajarannya. Doakan. Ya, selamat ulang tahun Partai Golkar. Semoga kedepannya lebih baik lagi, kedepannya lebih partai yang besar dan diminatin oleh semua masyarakat Indonesia. Dan Amin. terima kasih juga Ketua Ketum Bapak Bahlil, terima kasih banyak telah memilih saya sebagai memberangkatkan umroh. Terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak Bahlil selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Seneng nggak Pak? Ya Pak Sekjen juga terima kasih. Sekjen mulia. Sangat senang Pak. Sangat senang sekali. Ya, wis alhamdulillah. Ya sudah, nanti biar didata ya. Ya, terima kasih. Nanti menghadap ke panitia biar tahu panitianya. Pun. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlalu jauh, ribet nganune jangkauannya. Sudah aja baca sholat nariyah ya? Sudah toh? Kok 4 kurang 1? Coba yang di bawah ini ya wis, biar cepet. Dalam Tegal. Oh ini ibu manggil, coba yang Tegal ini. Ditunjuk langsung sama ibu ini. Tegal. Mic-nya masih di atas. Lari lagi yang bawa mic. Kasihan Fauji. Coba kalau di panggung ada mic, pinjem bentar aja. Oh ini ya, pinjem ini. Operator ini dinyalakan, izin cepat. Cek. Gak usah maju Mas, gak usah maju, tetap di posisi. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Ridwan Khairul Mukminin Gus dari Tegal. Berangkat dari Tegal apa kuliah di Jakarta? Alhamdulillah saya dari Jakarta Timur, Sawang. Sudah lama kerja di Sawang Pak Gus. Oh, rumah aslinya Tegal. Tegal. Terus kerja di sini. Kerja di sini. Waduh, dikira jauh-jauh dari Tegal. Ya sebenarnya sudah lama pengen langsung ke markas Gus, cuma masih ngumpulin Gus. Oh, Gitu, ini tadi berangkat jam berapa? Berangkat dari jam 4 Gus. Pulang kerja jam 3 langsung bersih-bersih Gus. Kerjanya apa? Kerjanya di Suharti, di restoran Gus, ayam goreng Suharti. Iya. Sudah menikah? Insya Allah Gus, masih proses udah insya Allah lamaran Gus. Masih lamaran? Iya masih lamaran, udah lamaran. Jangan-jangan beda keimanan. Kita yakin mau, sana enggak? Buatan Gus. Keimanannya sama? Sama, alhamdulillah Gus. Oh iya. Namanya Anisah Putri Gus. Salam yang dari Tegal, Masya Allah. Semoga kita jodoh. Siap. Ya Gus. Coba apa itu? Kamu baca sholawat coba. Gak usah panjang-panjang, tapi gak usah panjang-panjang. Kalau panjang gak boleh. Sholawat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim Yang lain mengikuti. salaman
khataman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqata bihi raiju wa tunalu bihi raibu wa husnul hawatimi wa yustasqal hamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Namanya sholat apa itu? Salat nariyah. Nariyah. Ya amalkan minimal Insyaallah, Gus. Buat puji-pujian, Gus. Sholat 11 kali lah. Rezekimu biar lancar nanti. Qabil tu ijazah, Gus. Habis sholat baca 11 kali ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Gus. Kamu mau umroh? Mau, Gus. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Mau, Gus. Masih ditanya loh ini. Mau, Gus. Astagfirullah. Keburu nangis Pun masih deg-deg, ditanya. Gus. Pun deg-deg kula, Gus. Matur suwun banget ya. Oh, gak jadi nangis loh. Berarti gak nangis kamu. Pun deg-deg, Gus. Ini kamu mau diumrohkan sama Pak Ketum. Masya Allah, Masya Allah. Doanya apa buat Golkar? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk Harlah Golkar yang ke-61 semoga semakin maju jaya, semakin amanah para pemimpinnya, makin memasyarakatkan rakyat kecil, dan semoga jaya. Ya, amin ya rabbal alamin. Doakan untuk Pak Ketum. Dan untuk Pak Ketum semoga diberikan kesehatan, panjang umur, berkah. Masya Allah. Ya Masya Allah. Cerita, Gus. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ayo. Semoga beliau senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu perlu tanya ke pasanganmu enggak, calonmu itu kalau umroh? Insyaallah pasti dia setuju, insyaallah, Gus. Ya. Enggak takut nanti ditinggal di rumah bahaya, ada garangan loh dia. Enggak, Gus. Dia udah yakin, insyaallah yakin, Gus. Oke. Ya udah umroh nanti ibu-ibu yang sepuh itu nanti dirawat di sana masih. Amin ya Allah, Ya, alhamdulillah ya Allah. diantarkan kemana-mana ya. Amin ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sujud syukur dia. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Terima kasih, Gus. Salam untuk orang tua saya, Gus, yang di rumah di Tegal, Gus. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan kemudahan segalanya, Gus, hajatnya. Amin. Dan untuk Gus Ikdam semoga diberikan kesehatan, panjang umur, Gus. Sabar untuk menuntun umat-umatnya, Gus. Barang garangan garang wati, Gus. Siap. Gimon. Gus. Udah, salam. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sudah.